Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke, kali ini saya, Ibu Nurul Khotimah, akan memberikan materi mengenai kegiatan ekonomi dan peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat dan menganalisis peran masyarakat dalam rantai perekonomian. Oke, yuk kita simak penjelasan dari Ibu. Kalian sadar nggak sih kalau manusia itu akan selalu melakukan kegiatan demi memenuhi kebutuhannya? Nah, kegiatan tersebut itu akan selalu dilakukan karena setiap hari manusia harus memenuhi kebutuhan yang hampir tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Oleh karena itu, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi setiap harinya agar segala kebutuhannya itu dapat tercukupi. Kegiatan manusia yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhannya itu dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak melihat ibu kalian memasak makanan untuk kalian? Nah, kegiatan ibu kalian itu bisa dibilang sebagai kegiatan produksi. Produksi itu adalah kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, agar kalian lebih memahami mengenai produksi, yuk kita simak lagi penjelasan selanjutnya. Nah, produksi itu memiliki 2 jenis, ada produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang itu merupakan kegiatan mengubah sifat maupun bentuk suatu benda. Contohnya misalnya produksi roti, produksi pakaian, dan lain-lainnya. Lalu ada produksi jasa. Nah, produksi jasa ini adalah produksi yang menghasilkan sebuah jasa untuk konsumen. Contohnya, rumah sakit menyediakan jasa pengobatan, lalu sekolah, jasa arsitektur, jasa tukang cukur, perbankan, dan lain-lainnya. Lalu, untuk apa sih tujuan kegiatan produksi? Nah, tujuan utama kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Kemakmuran di sini itu merupakan keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan cukup dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara khusus, tujuan produksi adalah untuk meningkatkan keuntungan bagi produsen atau perusahaan. Kalian tahu nggak sih ternyata dalam produksi itu tidak hanya membutuhkan bahan baku, tetapi juga faktor lain yang mendukung proses produksinya. Jadi faktor produksi itu ada 4. Yang pertama ada faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor kewirausahaan. Faktor alam itu seperti tanah, air, hasil tambang, dan lain-lainnya. Lalu ada faktor tenaga kerja, itu contohnya misalnya staf bagian produksi, dan operator mesin produksi, dan lain-lainnya. Lalu ada faktor modal, di sini tidak hanya berbentuk uang tunai, tetapi bisa berupa peralatan, mesin, gedung, dan benda penunjang kegiatan produksi lainnya. Lalu yang terakhir yaitu ada faktor kewirausahaan. Nah, faktor kewirausahaan ini adalah faktor keahlian yang berfungsi untuk mengontrol dan memastikan faktor-faktor produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan produksi yang maksimal. Lalu kita masuk ke kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu distribusi. Nah, distribusi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, kegiatan penyaluran barang ini atau distribusi bisa dibedakan menjadi 3. Ada distribusi secara langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung itu merupakan kegiatan distribusi yang dilaksanakan tanpa perantara antara produsen dan konsumen. Contohnya misalnya ibu membuat roti lalu langsung dijual kepada konsumen. Yang kedua ada distribusi semi langsung. Ini merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya misalnya
Samsung menjual produknya melalui Samsung Center. Nah, itu merupakan contoh dari distribusi semi langsung. Yang ketiga, ada distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung ini merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya melalui perantara. Nah, perantara tersebut bisa berupa agen, minimarket, pasar, dan pedagang kecil. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi ini merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Secara umum, konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Oke, sekarang kita masuk ke materi mengenai pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu merupakan individu atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi baik konsumsi, produksi, maupun distribusi. Lalu kira-kira siapa saja ya yang berperan sebagai pelaku ekonomi dan apa saja sih peran mereka dalam perekonomian suatu negara? Nah, jadi pelaku ekonomi itu terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintahan, dan masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen adalah sekelompok masyarakat, baik individu maupun kelompok, yang melaksanakan konsumsi atas hasil produksi baik barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, rumah tangga konsumen ini berperan sebagai konsumen dengan mengkonsumsi barang-barang produksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sekaligus sebagai penyedia faktor produksi dengan menyewakan tanah untuk kegiatan produksi, investasi ke perusahaan untuk mendapatkan bunga atau laba. Rumah tangga produsen merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, berdasarkan kepemilikannya, rumah tangga produsen ini terdiri dari rumah tangga produsen milik negara dan rumah tangga produsen milik swasta. Selanjutnya ada rumah tangga pemerintahan. Nah, pemerintah ini berperan sebagai konsumen serta produsen dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah biasanya melakukan kegiatan konsumsi dalam rangka membelanjakan pendapatan negara berupa belanja rutin dan belanja pembangunan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah itu melakukan kegiatan produksi barang dan jasa melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Selanjutnya ada masyarakat luar negeri. Setiap negara itu biasanya bekerja sama dengan negara lain melalui kegiatan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ketergantungan inilah yang mengharuskan antar negara untuk menjaga hubungan baiknya. Masyarakat luar negeri juga biasanya berperan dalam menyediakan tenaga kerja ahli serta menjadi investor untuk pembangunan dalam negeri. Peran masyarakat dalam rantai ekonomi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Manusia memenuhi kebutuhannya setiap hari. Kebutuhan manusia beragam karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Nah, beragamnya kebutuhan manusia ini menjadikan jumlah kebutuhan akan satu barang dengan barang yang lainnya juga berbeda. Misalnya, ketika Lebaran itu banyak masyarakat membutuhkan kebutuhan pokok seperti daging dan baju baru untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, kebutuhan tersebut mengalami peningkatan harga. Beberapa minggu setelah Lebaran, harga akan kembali normal karena masyarakat tidak lagi membutuhkan barang tersebut dalam jumlah yang besar. Nah, perbedaan kebutuhan akan memberikan pengaruh terhadap jumlah permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Jadi, bagaimana sih masyarakat itu dapat mempengaruhi jumlah permintaan, jumlah penawaran, harga, dan keadaan pasar? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas mengenai permintaan. Contohnya seperti ini. Pada setiap Lebaran, itu pasti kan setiap rumah menyediakan makanan spesial berupa daging. Nah, ketika jumlah orang yang ingin dan mampu membeli daging itu banyak, maka akan terjadi peningkatan harga daging. Peningkatan harga daging ini itu tidak akan mengurangi minat orang untuk membeli daging karena memang sudah tradisi orang-orang Indonesia ketika Lebaran menyediakan makanan spesial.
Keinginan untuk membeli daging pada waktu dan harga tertentu dengan kemampuan membeli inilah yang disebut dengan permintaan. Jadi permintaan itu merupakan keinginan membeli barang dan jasa disertai dengan kemampuan membeli pada waktu dan harga tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang dan jasa, lalu besar kecilnya penghasilan seseorang, selera seseorang, kualitas barang, harga barang substitusi dan komplementer, jumlah penduduk yang semakin meningkat, dan ramalan masa depan. Oke, kita masuk ke penawaran. Tadi sudah Ibu katakan bahwa setiap lebaran akan terjadi permintaan atas daging yang tinggi. Nah, permintaan itu tidak akan menjadi sebuah transaksi tanpa adanya penawaran oleh produsen. Nah, penawaran ini merupakan sejumlah barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada waktu, harga, dan tempat tertentu. Sama halnya dengan permintaan, penawaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu biaya produksi, perkembangan teknologi, harapan untuk mendapatkan laba, dan kebijakan pemerintah. Pasar. Nah, pasar ini diartikan sebagai sarana bertemunya pembeli dan penjual yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Produsen itu biasanya menawarkan hasil produk dan jasanya di pasar dan konsumen mencari barang yang dibutuhkan di pasar. Seiring perkembangan teknologi, pasar tidak lagi memiliki batasan wilayah. Semua negara dapat saling terhubung untuk menawarkan dan mencari kebutuhannya. Adapun fungsi pasar adalah sebagai fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Harga merupakan nilai tukar atas suatu barang maupun jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Nah, nilai tukar yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli itu biasanya disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Harga keseimbangan itu bisa terjadi ketika jumlah dan harga barang yang ditawarkan dan diminta berada pada satu titik. Harga merupakan suatu hal yang penting dalam ekonomi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kegiatan ekonomi dan peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Oke, sekarang Ibu ingin kalian menjawab pertanyaan berikut. Nah, ada banyak hal yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebutkan jenis kegiatan manusia yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertanyaan kedua, jelaskan kaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Manakah yang lebih penting menurut kamu dan berikan alasannya. Pertanyaan terakhir, bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi jumlah permintaan, penawaran, harga barang, dan pasar. Oke, tulis jawaban kalian di buku tulis. Lalu jangan lupa dikirim ke Classroom IPS. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.